Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Saifullah. Saya dari kelas 22 MA2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear dalam struktur dan skala upah. Kenapa saya mengambil judul tentang penerapan fungsi linear dalam struktur dan skala upah? Karena mayoritas di Cikarang ini adalah 90%, hampir 100% adalah pekerja buruh pabrik, dan rata-rata pekerja di Cikarang ini banyak yang ketimpangan dalam mengenai upah itu sendiri. Jadi makanya saya mengambil judul tentang penerapan fungsi linear dalam struktur dan skala upah. Nah, di sini ada pengertian atau fungsinya. Fungsi linear adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel bebas tersebut. Bentuk umum linear adalah y sama dengan a plus bx. Nah, di sini ada tentang pentingnya struktur dan skala upah. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah daya beli. Nah, dari produktivitas kita sendiri, contohnya dalam kita bekerja kan kita harus mencapai target. Misalkan target kita per hari 1000 pieces atau 100 pieces. Nah, itu upah kita akan semakin naik. Nah, di sini juga dari produktivitas sendiri akan mencapainya upah layak. Dan sebagian contoh upah layak itu kayak UKM, UMK, UMK, terus tidak ada ketimpangan dalam bekerja. Dan di sini juga kita bisa meningkatkan skill kita, skill dari berbicara dan sebagainya. Dan di sini juga ada daya beli. Nah, contohnya daya beli itu daya beli kita bisa meningkat dari tiga struktur ini. Dan ini adalah landasan hukum pengusaha. Kenapa pengusaha wajib mempunyai struktur secara upah yang dan hukumnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Maka pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Di sini undang-undangnya pasal 92 nomor 11 tahun 2000. Dan di sini juga ada pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Di sini ada undang-undang pasal 21 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Oke, terima kasih Mas Ucup sebelumnya atas penjelasannya. Mungkin pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Herman Saputra dari 22 MA2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih pengertiannya dari struktur upah dan skala upah. Mungkin yang pertama ada struktur upah, yaitu adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Mungkin bisa dijelaskan dalam arti sekitaran rupiah, itu bisa dari harga 1 juta hingga 10 juta, mungkin bisa kebalikannya. Dan untuk skala upahnya adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Berarti dari penjelasan skala upah ini kita bisa memberikan kesimpulannya. Dari misal kita dari staff dan HRD itu juga pasti memberikan nilai upah yang berbeda-beda atau hasil gaji yang berbeda-beda. Nah, untuk dari struktur upah dan skala upahnya adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yang memuat nilai kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatannya. Mungkin dari setiap golongannya itu bisa disimpulkan dari setiap staf, HR atau manajer itu kan, jadi kita hasil upahnya berbeda-beda.
Nah, jadi kita tidak membeda-bedakan. Kenapa tidak membeda-bedakan? Karena kita sudah mengetahui dengan adanya struktur dan skala upah ini kita bisa menjadikan suatu dan kesatuan untuk mencapai suatu keinginan atau cita-cita perusahaan yang diinginkan. Dan apa sih manfaatnya menyusun struktur dan skala upah? Oke, di sini ada manfaat struktur dan skala upah itu yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pekerja atau buruh, yang kedua pengusaha, yang ketiga pemerintah. Yang pertama pekerja buruh, menjamin aspek keadilan atau tidak terjadinya diskriminasi. Yang diartikan di sini tidak ada untuk diskriminasi atau membeda-bedakan orang lain. Yang dalam artikan, semisal kita karyawan baru nih, dan dari ada karyawan lama yang mendiskriminasikan, itu kita tidak dilayakan. Karena sudah dijelaskan dari sebelumnya ada kenapa terjadinya struktur dan skala upah, dan ada landasan hukum tertentu yang mengait tentang struktur dan skala upah. Lanjut yang kedua tentang kesetaraan upah. Nah, dari kesetaraan upah ini itu bisa menjelaskan tentang upah-upah yang berbeda dari setiap perusahaan atau bisa dari setiap profesi yang kita jalankan. Yang ketiga ada kenyamanan bekerja. Pasti dalam setiap bekerja itu ingin memiliki kenyamanan ya, untuk mencapai suatu keinginan yang kita ingin capai dari suatu usaha yang kita jalankan. Yang keempat adalah menciptakan suasana yang kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas. Nah, untuk di sini yang keempat menciptakan suasana yang kondusif. Yang di sini kita untuk bagaimana sih menciptakan suasana yang kondusif itu kita harus memberikan suasana yang baik bagi diri kita sendiri dan lingkungan diri kita dari setiap perusahaan yang kita jalankan pada saat ini. Nah, untuk penjelasan yang kedua ada dari pengusaha. Yang pertama adalah strategis mendukung filosofi perusahaan. Mengapa sih dari setiap perusahaan itu harus mendukung filosofi yang sudah tertera dari perusahaan tersebut? Karena untuk mencapai suatu cita-cita yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, untuk mencapai suatu kesenangan atau kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap karyawannya. Yang kedua ada administrasi atau mekanisme kontrol biaya. Kenapa sih dari setiap perusahaan itu harus memiliki administrasi atau mekanisme kontrol biaya yang bagus? Dikarenakan dari setiap perusahaan itu menginginkan seorang admin bisa mengontrol biaya dari per bulan, bisa dari per tahun juga. Mengapa sih harus adanya pengontrol? Itu karena agar kita mencapai suatu keinginan atau pencapaian dari setiap per bulan atau per tahun yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Yang ketiga ada upah kompetitif atau merekrut, mempertahankan dan memotivasi pekerja berkualitas. Mengapa sih perusahaan ingin memiliki kompetitif dari setiap pekerjanya itu? Karena yang pertama ingin dari setiap perusahaan itu memiliki karyawannya yang berkualitas, yang dalam arti memiliki skill yang bagus, public speaking dan memiliki rekrutmen dan mobilitas dari setiap pekerja tersebut. Yang keempat ada ketenangan dan keberlangsungan usaha. Dan dari sini kita bisa menjelaskan dari kesimpulan yang 3 ini, kenapa sih strategis, administrasi, dan upah kompetitif ini akan menjadi satu untuk mencapai suatu ketenangan dan keberlangsungan usaha. Nah, untuk itu kita bisa menenangkan suatu keberlangsungan kita bekerja. Dalam arti kita bisa saling merangkul ya dalam bekerja itu. Nah, kita bisa saling membantu satu sama lain antara rekan kerja juga, walaupun kita beda meja. Ya, kita tetap saling membeda-bedakan walaupun kita bekerja bareng, dan lama itu juga tidak dijadikan suatu alasan untuk kita saling tidak mengenal. Nah, untuk dengan adanya struktur upah dan skala upah ini, kita bisa dalam artikan juga, dan kita akan berkaitan dengan ketenangan dan keberlangsungan upah ini untuk mencapai suatu cita-cita yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ini adalah pemerintahan. Yang pertama, mencegah terjadinya diskriminasi upah perusahaan. Nah, di sini kita untuk terkait dari skala upah dan struktur upah. Nah, dari untuk setiap pemerintahan yang ada, kita diinginkan untuk upah yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan yang ada di setiap perusahaan yang diharapkan. Misal kita di bagian staf, di bagian HR, itu kan pasti sudah ada upah yang diketentuan oleh pemerintahan atau perusahaan yang diinginkan. Kita tidak bisa membedakan lagi nih. Dalam arti kita staf gajinya, semisal staf gajinya 5 juta dan HR itu gajinya 10 juta. Kita tidak bisa membedakan karena dari setiap perbedaan itu sudah ada ketentuan yang ditentukan oleh setiap perusahaan. Nah, untuk yang kedua, menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif. Balik lagi dari struktur upah dan skala upah. Mengapa sih terjadinya
hubungan industrial di dalam setiap perusahaan itu, yang pertama kita harus memiliki hubungan yang baik dalam setiap karyawan satu sama lain untuk menciptakan suatu hubungan industrial. Yang kedua, kita jangan selalu membeda-bedakan antar karyawan atau kita membeda-bedakan antar jabatan. Misal saya jabatannya staff nih, dan untuk Pak Imam itu jabatannya HR, kita tidak membeda-bedakan. Nah itu kita untuk saling mengikat atau merangkul satu sama lain akan terjadi suatu tindakan atau hubungan industrial yang kondusif. Nah untuk yang ketiga, mengapa sih meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Nah pastikan kembali lagi kepada struktur dan skala upah. Nah kita di sini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pastinya kan kita setiap bekerja pasti memenuhi ekonomi yang kita inginkan. Dalam arti setiap kita semakin tingginya jabatan, semakin tingginya juga gaji yang kita inginkan. Tidak mungkin juga dong kita gaji kita minim misal 1 juta. Tidak mungkin kita misalkan membeli perkembangan atau kebutuhan ekonomi yang kita inginkan dalam setiap bulannya. Dan untuk itu dari setiap tiga ini akan menjamin menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang diinginkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak berkenan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Imam Sofandi dari Godwa MA2. Terima kasih sebelumnya. Rekan saya sudah menjelaskan dari awal, saudara Yusuf dan saudara Herman, ya, tentang pentingnya struktur skala upah dan landasan hukum struktur skala upah dan manfaatnya struktur skala upah dari sisi pekerja, dari sisi pengusaha, dari sisi pemerintah, ya. Nah ini adalah gambaran sebaran upah, ya. Jadi kita bisa melihat dua titik yang berbeda, ya. Jadi ini adalah contoh perusahaan yang tidak menggunakan struktur skala upah, ya, dengan perusahaan yang menggunakan struktur skala upah. Jadi perusahaan yang mempunyai struktur skala upah pasti punya rentang dan golongan jabatan yang berbeda-beda. Di sini kita nggak tahu, ya, mana yang operator, mana yang manajer, ya, gajinya hampir sama semua dan jabatannya itu nggak jelas titiknya itu di mana-mana. Jadi nggak ada rentang jabatannya, nggak ada rentang upahnya, ya. Mungkin operator sama manajer hampir sama nanti gajinya. Ya, ini adalah metode dua titik untuk menentukan struktur skala upah. Nah, ini struktur skala upah yang perusahaan yang mempunyai struktur skala upah, ya. Jadi mempunyai rentang yang berbeda. Ini adalah operator, ini supervisor, dan ini manajerial, ya. Ini adalah upah terendah dari sebuah perusahaan dan ini adalah upah tertinggi dari sebuah perusahaan. Di sini kita bisa mendapat upah terendah, upah tengah, ya, dari seorang operator, dan berikutnya adalah supervisory, upah terendah supervisor dan upah tengah supervisor dan upah tertinggi seorang supervisor, ya. Dan kita di sini misalkan di jabatan manajer, ya. Jabatan manajer itu bisa dilihat gaji terendah manajer, gaji tengah manajer, dan gaji tertinggi manajer. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini gaji terendah dari sebuah perusahaan dan gaji tertinggi dari sebuah perusahaan. Dan perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah itu akan sangat memperhatikan produktivitas sebuah perusahaan yang merupakan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh lebih efisien dan berdaya saing dalam meningkatkan pertumbuhan usahanya. Jadi nggak langsung harus segini, tapi harus memperhatikan sektor usahanya, ya. Jadi usaha otomotif dan usaha elektronik akan sangat berbeda struktur skala upahnya. Usaha tekstil dan usaha pangan akan mempunyai sangat struktur upah yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan struktur upah perusahaan tekstil dan perusahaan otomotif. Next. Dan ini adalah jangkauan pengupahan produktivitas, ya. Jadi kalau orang yang masa kerja 1 tahun itu minimal adalah upah minimum, ya, upah minimum kabupaten.
Upah minimum Kabupaten Bekasi 4.800.000 ya. Upah minimum berlaku bagi pekerja yang masa kerja kurang dari 1 tahun ya. Upah di atas upah minimum berdasarkan struktur skala upah. Jadi yang mau masuk dalam struktur skala upah itu sendiri adalah pekerja yang masa kerjanya adalah lebih dari 1 tahun ya. Terus sistem manajemen kerja itu berlaku bagi seluruh pekerja termasuk pekerja masa kerja kurang dari 1 tahun dengan tujuan agar dapat menilai prestasi kerjanya sehingga kenaikan upahnya itu sejalan dengan prestasinya. Jadi misalkan pekerja kontrak dengan pekerja tetap, tapi dia tetapi prestasi pekerja kontraknya itu lebih bagus. Nah, di sini ada yang namanya sistem manajemen kinerja. Jadi akan dalam sisi pengusaha itu mempunyai upah yang kompetitif ya. Akan menghasilkan di sini ada upah pokok, di sini nanti ada tunjangan prestasi, ada dapat komisi, insentif penjualan dan insentif penghematan, bonus dan saham. Oke, next. Dan ini adalah struktur skala upahnya. Ini dalam rumusan baku teman-teman ya, dalam rumusan baku. Jadi bisa nanti di perusahaan teman-teman atau nanti mempunyai usaha sendiri itu bisa nih menggunakan rumus struktur skala upah supaya keberlangsungan dalam usahanya itu terjaga, usahanya berkelanjutan dan kita tahu arah bisnis perusahaan itu kita mau kemana. Jadi ini adalah struktur skala upah. Saya buat kesimpulannya itu dari awal adalah fungsi linear itu dalam sebuah struktur upah itu untuk mengatur sebuah rentang jabatan, golongan jabatan dan upah dari sebuah pekerja itu akan berbeda-beda ya. Jadi untuk mengatur upah dalam sebuah perusahaan. Dan udah ada landasan hukumnya, udah jelas. Jadi setiap perusahaan itu wajib menerapkan struktur skala upah. Oke. Nah, itu ada kesimpulan dari saya dan teman-teman. Dan ini adalah tim penyusun ya. Tim penyusun ada saya sendiri Iman Sofandi dari 22 dan ada teman saya Yusuf Saifullah dari 22 dan ada rekan saya Muhammad Herman Saputra dari 22 juga. Oke, terima kasih presentasi dari kami tentang struktur skala upah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk mahasiswa STE Dharma Agung pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.